sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Elsa, Rapat Angin membawa saya menuju kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kabar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Anak ketiga dan keempat sempat terganggu pendidikannya karena biayanya harus dipakai untuk membawa sang suami berobat. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertemu dengan Ibu Iroh. Iya, benar. Ibu sendiri? Nama saya Ibu Iro, umur 49 tahun. Pekerjaan dagang lauk matang. Penghasilan mah nggak tentu, kadang 50, 70, nggak tentu ya, 60. Itu sehari-hari saya gitu. Ini punya Ibu? Iya, itulah saya. Sempat dagang apa, Bu? Dagang lauk matang. Lauk matang. Iya. Gimana waktu itu berjualan, laris tidak? Ya, namanya di kampung gini ya, Pak. Jauh sama yang di luar sono. Jadi lebih sedikit Iya. pendapatannya. Iya. Ini anak yang keberapa, Ibu? Ini cucu. Oh, ini cucu. Ya. Cucu yang ke satu. Dari anak yang ke dua. Anak ada berapa semuanya, Bu? Empat. Empatnya bagaimana? Nah, yang satu nih berkeluarga ya. Yang kakaknya dari ibunya ini kerja. Yang dua kembar sekolah Masuk sekolah. Kelas berapa, Bu, yang kembar? Terus sih udah keluar ya tahun ini, tapi karena bapaknya sakit. Ya, ini 2 tahun di rumah aja. Jadi anak sempat 2 tahun tidak bersekolah. Iya. Karena Bapak sakit. Biaya gitu. Bapak sakit apa? Ya, intinya Pak, dengkulnya waktu itu kan kecelakaan. Ya. Ya, waktu itu kan saya konektor kok aja gitu. Iya. Waktu itu keris sekali mau buang air, jadi harusnya dikali ngebentur batu ini. Jadi alhamdulillah ini muka yang nyium air, ini yang nyium batu gitu. Udah hampir 6 tahun ini saya nggak bekerja. Itu rasanya gimana, Pak, bisa terbentur seperti itu? Satu kejadian itu malah nggak berasa saya, berasanya pas udah malam itu udah pulang kerja gitu. Iya.
saya ada kerasa ini, saya buka bengkak gitu Pak. Jadi pas malam itu juga saya ajak teman saya tuh tolongin ke urut kampung gitu lah. Kenapa harus dibawa ke tukang urut Pak? Kan harusnya bawa ke rumah sakit. Ya, waktu itu kan belum ada apa ini apa namanya Pak, yang BPJS itu kan belum turun itu waktu itu. Tahun 2014 kejadiannya. Suami berobat menghabiskan berapa biaya Bu waktu itu? Ya waktu itu cuma ngurut, kadang-kadang nggak tentu kan anak kalau ngurut kampung kan anak kalau lagi ada rezeki kan anak paling yang ngasih 50 gitu kan, nggak ditarifin gitu. Cuman waktu itu jadi udah nggak dihitung berapa kali ngurutnya gitu. Iya, baik. Urut memakan biaya 50.000. Tapi kenapa harus anak kembar ini yang dikorbankan sekolahnya Bu? Padahal itu tidak memerlukan biaya banyak. Kan waktu itu masih ini belum ada apa namanya yang KJP itu kan. Berarti dulu belum ada KJP. Nah yang saya tanya, sewaktu belum punya KJP, biaya berobat suami makan berapa biaya untuk berobat? Ini ya apa namanya ya dirinci kalau sama biaya makan gitu ya mungkin habis 100 gitulah. Ibu Iro, berarti secara tidak langsung ibu ini tulang punggung keluarga. Iya benar. Sudah 6 tahun yang lalu ibu berjuang seorang diri banting tulang supaya bisa memberikan pendidikan anak kembarnya ini, lalu bisa memberikan penghidupan buat suaminya. Itu ibu merasa capek tidak? Iya, bukan merasa capek sih, capek emang. Tapi ya bagaimana lagi Pak? Kita jalanin aja. Nah Bapak selaku kepala rumah tangga nih, Bapak merasa terpukul tidak? Saya bukan terpukul lagi, jadi saya kayak jadi suami ini jadi beban istri gitu ya. Jadi kayaknya kok ya kita sih karena maksudnya nggak nyesal yang namanya takdir gitu ya. Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan, kadang-kadang saya cuman suka kok kan begini gitu ya, sampai tahun-tahun nggak bisa nafkahin gitu kan. Ya kita tahu lagi apa namanya istirahat lagi. Jadi Bapak juga merasa kok saya sebagai laki-laki tidak bisa bekerja secara maksimal gitu. dan merasa bersalah sama istri. Ya. Ibu ikhlas tidak menerima suami yang sudah tidak bekerja? Nggak ikhlas Pak. Ikhlas? Udah jalannya kali. Di rumah ada air nggak? Nggak ada. Saya ngambil di orang. Air tidak ada. Cuman kita ngambil di orang. Ngambil di mana? Ngambil di masjid. Di masjid. Siapa yang ngambil biasanya Bu? Saya. Ibu sendiri? Ngangkutin pakai ember gitu. Itu sampai berapa lama untuk mandi saja harus ambil ke Iya 2 masjid? kali ya pagi sama sore. Selama berapa tahun? Ini udah ya dari mulai waktu Masih sekolah anak SD ya. ya Setiap hari ibu mengangkut air karena ibu tidak punya pompa. Iya. punya pompa nggak punya Ini tangan ibu tidak capek, tidak sakit, tidak pegal. Ya, habis kemana lagi ya Pak? Ya pegel sih kalau ini, kalau malam-malam saya minta pijitin sama anak. Anak bersedia mijitin. Iya. Di saat ibu lagi ngambil air setiap hari ada nggak ejekan dari orang-orang di sekitar sini Bu? Enggak, cuman dia bilang jauh banget yang ambil. Iya. Jadi lah saya. Saya sebagai laki-laki saja belum tentu bisa loh Bu. Tapi ibu bisa. Itu karena apa Bu yang membuat ibu kuat? Karena ya kan Bapak udah nggak bisa ngapain, entah kalau mau ngapa-ngapain gitu. Kalau nggak ada air kan berabe juga. Ini ibu sewaktu usaha ini lagi tutup apa Iya, memang lagi tutup. sudah tidak berdagang lagi? Lagi tutup dulu orang. Iya, kagak ada modal. Jadi modalnya habis Iya. buat menutupi kebutuhan sehari-hari. Saya review kembali ya Bu. Iya. Ya, ibu sudah menjadi tulang punggung keluarga dari 6 tahun yang lalu. Setiap hari harus menimba air dari masjid ke rumah, ibu lakukan sendiri. Dan anaknya yang kembar sempat terhenti pendidikannya selama 2 tahun Iya. karena biayanya dipakai untuk berobat sang suami. Dan ibu pun juga sebagai keluarga ingin mengupakan yang terbaik buat suaminya, buat anaknya, dan untuk cucunya ini. Jadi saya sudah tahu apa yang terjadi dalam keluarga Ibu Iro. Masalahnya dari awal sampai akhir. Iya. Mudah-mudahan keadaan ibu setelah ini bisa berubah.
Tapi jika ada perubahan, tetaplah menjadi sosok Ibu Iroh yang dulu. Iya. Sosok Ibu Iroh yang sayang dengan keluarga. Ajudan! Anaknya dititipkan ke suaminya, Bu. Ibu mau nggak berdagang lagi? Mama saya niatnya mau berdagang. Mau dagang apa lagi? Saya semula lagi nasi sama lauk. Nasi dan lauk matang. Jadi seperti itu ya impian Ibu. Ibu ada tidak pengalaman hidup yang itu pahit sekali dan Ibu tidak pernah lupa? Saya mikirin air doang. Air yang bikin Ibu sedih itu air. Memang sesakit apa sih Ibu perasaannya sampai air saja bisa bikin Ibu sedih? Ya gimana kalau bukan saya yang ngambil itu. Mungkin anak-anak kan masing segitu nggak mau jauh. Kalau dekat mungkin mau. Jadi itu yang bikin Ibu sedih. Setiap hari harus ngangkut air. Harusnya itu tugas suami dan mau nggak mau harus Ibu yang lakukan. Mau berubah nggak Bu keadaannya? Mau banget. Mau ya? Kalau mau tunjukkan ke saya. Ya, saya sayang sama Ibu. Ibu orang baik, pertahankan itu. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Iroh berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu Iroh habiskan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu senang? Ini adalah rezeki karena Ibu sabar nih. Iya. Setiap hari ngangkut air untuk keluarganya bisa mandi. Memang terkesan sepele terdengarnya Bu, tapi itu hal yang sangat vital. Iya. Air dan listrik adalah kebutuhan pokok kita. Dan Ibu tidak apa-apa kan? Iya. Ini adalah hadiahnya yang dari Allah. Manfaatkan ya Bu. Iya, insyaallah. Habiskan uang ini dalam jangka waktu yang hanya sedikit sekali Bu. Iya. Hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Ibu pergi ke pasar, belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belajar dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Temi, dan 1 anggota Brimob, Bapak Ari. Siap. Pastinya Ibu akan aman selama berbelanja. Iya. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Tapi saya mau ganti baju dulu gimana ya? Boleh, itu nanti bisa. Iya. Kalau mau sekarang, nggak apa-apa. Silakan. Bu, gimana bajunya? Nyaman? Nyaman. Sudah siap? Siap. Ingat ya peraturannya, jangan sampai lupa. Iya. Di pasar, jika Ibu tidak punya ide, isi kepalanya kosong, segera diskusikan sama Temi supaya bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Iya. Apakah Ibu Iroh sudah siap? Siap. Baik. Dalam tahun ketiga, 1, 2, 3, Ibu sedang belanja. Ayo Ibu Iroh, semangat ya.